Sahur sahur bosku, sahur. 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 Ini nanya. Ada yang nonton nggak? Kalau ada yang nonton lanjut nih. Koneksi bagus. Oke. Lantaran ada keanehan yang terjadi usai ikan dilepas ke kolam. Biasanya, ikan yang dilepas ke kolam atau sungai langsung tak terlihat karena berenang. Sahur. Tapi tidak dengan ikan dalam video viral ini. Setelah dilepas ikan itu, Burem ya? berenang mendekati pria yang melemparnya. Assalamualaikum, sahur. Sahur. Betul bro mas. Sahur. Yo, 50 penonton giveaway yo. Yuk ngobrol-ngobrol yuk. Oke. Ngobrol-ngobrol yuk. Sahur omku, Om Ekos Robusta sahur. Sahur bosku, sahur. Apa mas? 3456. Iya, Bu, yang mandat 4 digit. Betul. Salam dari Gresik. Salam masku. Dari Semarang. Silaturahmi. Sahur niki. Pengen iseng-iseng pada sahur apa enggak teman-teman ayam itu. Bentar. Yuk. Ramekan yuk. 50 penonton yuk. Giveaway yuk. Bentar, kamarku kok burem. Lumayan lah. Barangkali mau ada yang sharing-sharing, boleh, monggo, barangkali bisa membantu memberikan solusi. Ayamnya pada sehat kan Om? Gimana ayam sehat? Malam Mas Osi, malam. Sahur ya, sahur. Kita sambil ngobrol-ngobrol nunggu sahur. Jam 1, sahurnya jam 2, masih lama. Nggak mengganggu berarti ya. Oh ya, sebagai informasi saja buat teman-teman ini yang mau mencari betina. Ini kita di bulan Ramadan ini akan mengeluarkan banyak untuk jenis koi ya. Untuk jenis koi itu sudah pada nelor, terus yang siap nelor juga ada. Tapi kita rekomendasi buat teman-teman peternak itu yang sudah buang telur ya. Rekomendasi
apa buat teman-teman yang mau breeding itu yang sudah buang telur. Jadi nanti tinggal pakai aja. Mas, obat temanikan apa? Berikan 1 trimisin, terus 2 tetakror. Tetakrornya tapi ditabur nanti. Kalau temisinnya dimasukkan ke mulut, ke diloloskan. Bocoran harga jadi 2,5 sampai 3 juta. Itu untuk promo Ramadan kita biasa harganya di 4,5 sampai 5 juta untuk betina. Kita untuk materinya F1 import, anak import ya. Ada Black Bull Durian, Black Bull Manideng, Black Bull Black Rose ada ya, Manideng Black Rose juga ada. Nanti buat teman-teman, jadi nanti kalau ada yang butuh bisa ke kontak kita ya. Mas, kapan lelang lagi? Tadi lelang di Telegram. Jadi apa ya? Kita sambil sharing-sharing dulu, saring. Kita saring dulu nih teman-teman. Di TikTok kan mungkin banyak yang belum kenal kita, banyak yang nggak tahu kita. Kemarin tuh penonton banyak, tapi banyak pascol. Pascol. Bukan pascol, maksudnya anak-anak yang ya usil lah ya. Kalau kita kan memprioritaskan teman-teman yang serius cari materi ya kan. Karena fungsinya lelang itu teman-teman harus manfaatkan itu. Karena kalau apa ya? Kalau beli secara offline pun harga pasti jelas beda kan ya. Mas, lelang yang di Telegram udah laku. Yang terakhir ini belum ada kabar sampai sekarang. Itu nih main. Betul berapa? 5179. 5179. Tahun ini melai anak buahmu kon turu kok sesok kerja. 5729. Ora tembus sih hakane ya mene Levi. Untuk 2D aja. Saran wae Mas yen live TikTok sing lebih saka bit di blog ya. Ibarat kata kita juga lagi mencari ini karena username sama profil-profilnya itu kan nggak seperti Facebook. Kalau di Facebook kan bisa dicek, bisa dilihat ini orangnya gimana, kelihatannya gimana. Karena juga kita sebenarnya itu lebih memprioritaskan untuk persaudaraan silaturahmi ya. Kadang itu nyon sewu di saat habis ngebit lelang ada apa, kebutuhan apa di rumah atau kendala apa atau insiden apa, kita kan nggak tahu. Makanya kan kita selalu masih menunggu, ibarat kata memberikan kesempatan buat teman-teman yang tadi menang. Tapi kemarin waktu live di TikTok itu kita ngeluarin ayam 5 nggak ada yang konfirmasi. Jangkrik. Iki Faruk kah? Ora tembus sih hakane ya mene Levi. Oh kayak bahasa Faruk, bahasa wong Kediri. Lancar ya Mas lelangnya. Alhamdulillah lancar. Kalau yang di Telegram lancar. Karena teman-teman yang di Telegram itu sudah paham ya sama aturan kita. Dan teman-teman itu juga pada menunggu. Karena itu momen kesempatan kalian mendapatkan ayam bagus dengan harga ekonomis ya. Saya jamin kok. Kayak yang sudah itu banyak sekali yang gimana ya dapat terus minta disiapkan lagi ya kan, dirawatkan lagi, terus di video ulangkan lagi. Jadi istimewa. Ya kan? Tapi yang jelas di situ kita ada dana rawatan segala macam. Di situ diminta suruh bantu nyiapkan segala macam. Nah, saya bilang, ini di farm lain ada nggak kira-kira ayam-ayam kayak gini dengan harga lelang seperti itu? Nggak ada. Saya jamin nggak ada. Makanya kan ini buat kesempatan teman-teman itu mendapatkan materi bagus. Cuman tetap
dipantau. Jadi tipsnya untuk melihat video secara online itu kalau saya lebih utamakan ini akurasi pukul, bobot pukulnya ya. Terus kurangnya apa ini ayam? Oh, kuda-kudanya, oh nafasnya. Ya udah, kalau sekiranya kita sanggup, wah aku bisa benahi ini. Aku bisa membuat ayam itu jadi lebih bagus. Hajar. Ya kan gitu. Jadi tipsnya begitu. Kalau sampean menunggu video ayam perfect itu jelas beda ya. Ayam di farm lain yang dilelang ayam minus mas ya, itu ayam minus kan. Makanya jadi yang dipantau itu jangan apa ya, wah kurang ini lihat akurasinya ya kan, bobotnya, speednya bagaimana ya kan, tadah pukulnya bagaimana saat kena pukul. Jadi itu tips-tips buat teman-teman untuk memperhatikan video secara online. Cuman kalau sampean maunya yang perfect, ya tahu sendiri lah teman-teman penghobi itu, kalau ayam yang sudah perfect harganya berapa itu loh. NCD biro mas? NCD NCD. Not Karina. Oh, Saya tenang Faruk, tenang ya. Itu teman-teman, jadi kalau pas lelang itu mau ditelek mau offline apa online, perhatikan videonya, perhatikan pokoknya kita apa adanya ya. Mau gitu pakai testernya sisa atau testernya bagus, yang dilelang yang mana, perhatikan sekiranya oh ini kurang ini. Nah kalau diri kita angkane oh enggak nih. misal kalau diri kita siap ya kan, kalau diri kita mampu, gas aja. Soalnya kalau cari ayam perfect bener sumpah Angka terakhir. ndak angka main wes tutup. Urung saya juga. Nah yo angka main Boleh. ono sing njaluk itu. Hmm. Ya, jadi gitu teman-teman ya, buat yang mungkin ya itulah kesempatan nyun saya buat teman-teman yang budgetnya minim ya, itu kita memberikan kesempatan ya. Sampai saya kemarin bilang di video kita tadi siang kita ngabar ya tadi Awan. Iya. Kita ngabar, kita memang itu diminta untuk abar, ditrenkan 20 menit 2 kali. Saya videokan ayam itu lepas di angka 1,5 juta. Di video itu saya bilang, Om, makanya Darren Roaster itu nggak kaya-kaya karena ayam bagus dijual murah. NCD 6289. Pada ketawa semua orang-orang. Makanya ya memang kenyataan gitu. Kita farm kecil pengen naik, tapi ya naiknya tuh stepnya kecil, pelan. Kalau kita nyari untung gede, sebenarnya bisa. Cuman kalau kita hanya kalau saya pribadi ya, kenapa kok kita seperti ini? Karena prinsip saya pribadi itu memajukan hobi ini ya, bukan untuk kalau bisnis. Bisnis kan asal ibarat kata jualan untung sudah kan, cari apa lagi? Ya kan? Mas mau sharing lewat video di mana? Semangat Mas. Nah, itu benar Mas, rezeki nggak kemana. Nah, ya, yang penting kalau saya yang penting tujuannya bisa berbagi amunisi dengan teman-teman sehobi itu sudah senengnya pol, ibarat kata gitu. Ya. Cuman kalau untuk apa ya? Untuk bisnis ya makanya Darren Roaster itu nggak kaya-kaya. Beda sama farm lain. Ya, farm lain gede-gede ya, kandangnya besar-besar karena jualnya mahal-mahal. Bener gak? Ayo. Karena seperti itu faktanya. Fakta yang ada itu seperti itu. Ibarat kata kita untung 100 saja udah alhamdulillah gitu kan. Berapa Mas? 6184. Ruk NCD 6184. Mending Sugihati Mas timbang Bondo. Nah itu karena prinsip orang beda-beda Mas dalam hobi itu. Bagi saya yang penting saudara banyak. Kepengen saya tuh di saat nanti saya meninggal tuh yang layat banyak udah. Sampean mati sing layat mengogor wong loro. Bojo mbek maratuwa mbek pake piye. Sedih ya kan Mas Bastian, makasih Mas, berkah ya, berkah
Makasih Mas Basian, berkah ya, mawarnya makasih. Ya itulah, itu hanya selentingan, maksudnya enggak lah, enggak, bukan itu tujuan. Yang penting nambah saudara itu prinsip. Dalam hobi itu prinsip. Kayak saya nge-share rawatan, nge-share nyiapin ayam, nge-share ngajari ini, bukan tujuannya saya keminter atau saya ahli, enggak, bukan. Kalau semua penghobi ayam itu rate-nya rata, imbang pengetahuan, jadi segi pengetahuan, segi rawatan, ya kan? Pasti saya yakin di Indonesia itu pasti lebih maju dari sekarang. Mayate kan laku dewe Mas. Faruk 2D, 3D, 2D depan, tengah diisi. Main aman. Ya itulah, karena semua prinsip. Kalau tapi ya nyun sewu, kalau di farm-farm lain kan mereka bikin kandang itu udah gede modalnya, ya kan, paling enggak kerja target untuk balik modal. Kita main santai, pelan, yang penting kita utamakan kualitas. Meskipun yang kita keluarkan secara lelang loh jangan salah. Kalau teman-teman yang nonton, yang nonton di sini mengira ayam-ayam yang kita lelang itu ayam-ayam yang enggak masuk di adu atau ayam yang kurang atau gimana. Oh, sampai keliru. Sampai keliru, sangat keliru sekali. Saya berani mengkelirukan itu. Karena sudah banyak, apalagi beberapa kali itu dapat lelangan 1.200 diadu menang 7 juta. Ada. Yo, hajar Faruk. Ya. Ada yang seperti itu, ya. Yang menang 3 juta ada. Datang langsung diadu menang ada. No, kita enggak ini. Kemarin sih sempat kita upload di TikTok juga ya. Cuman nggak tahu, sensitif ternyata juga TikTok ini. Di kalau apa ya, entah dari segi mananya agak sensitif juga. Kemarin video promosi saya di Derian juga dihapus sama TikTok. Ya, seperti itu. Jadi kita makanya di sini perlu pelan-pelan lah. Santai, makanya thank you Ruk, berkah. Faruk terima kasih, berkah. Mudah-mudahan tembus. Di Joli tembus NCD. Ya, begitu. Berarti teman-teman apa ya? Perhatikan benar-benar di saat kita mengeluarkan ayam jeder. Nah, itu perhatikan benar-benar. Insya Allah, ibarat kata kalau ada kurangnya pun kita bilang. Ya, kita sampaikan. 57 masuk. Ruk, berkah Ruk, Faruk, berkah. Moga-moga CD masuk ya. Makasih, berkah Ruk. Ya, jadi itu tips dari kita ya. Buat ibarat kata cari materi secara online itu gimana. Karena video itu hanya untuk melihat dasar ayam itu yang ditawarkan kayak apa sih dasarnya. Nah, itu loh. Dasarnya kayak gimana sih? Oh, gini. Oh, kurangnya ini, oh kelebihannya ini. Nah, di saat sampean mampu untuk merawat kurangnya ayam itu, gas aja. Ya, kalau saya seperti itu. Jadi berkata kok saya, kecuali beda lagi ya. Kalau sampean pengen ayam bagus, kualitas bagus, ya beli di arena. Beda lagi loh ya. Tapi jelas harganya nggak mungkin harga 1.000, 1.500 nggak ada. Meskipun di pinggiran pun dia minta misal udah menang 2.000 ya kan. Di arena tengah di undangan pun berapa? 10 juta, 20 juta. Seperti itu. Kalau pengen ayam bagus perfect ya di undangan jelas. Karena ayam-ayam undangan itu ayam-ayam yang sudah mempunyai gelar menang, udah jelas ayamnya udah keras, ototnya udah bagus. Pokoknya tinggal ngelanjutin aja. Seperti itu. Itu kalau factor ya. Karena jiwa faktor itu beda. Jiwa faktor itu kalau kita bicarakan jiwa faktor, banyak rinciannya. Faktor itu faktor berani beli, ya kan? Berani ngadu, berani taruhan. Ya, seperti itu. Beda kalau hanya sekedar penghobi. Seperti itu beda. Menurut saya, bagi saya beda. Makanya kan yang kita kembangkan itu penghobinya.
Di saat nanti di Indonesia itu penghobinya makin banyak, makin banyak, terus cara ngerawatnya bagus, ayamnya bagus-bagus, oh keren-keren. Syukur-syukur nanti Indonesia itu bisa jadi tolak ukur ayam di dunia. Tapi kan itu kan mustahil sebenarnya. Sebenarnya nggak mustahil juga. Makanya kalau kita itu bisa bersatu, bisa yuk farm-farm itu bergabung ini, insya Allah beda bisa. Karena kalau di Thailand sendiri kalau saya pelajari itu mereka meskipun di layar kaca itu sampean semua melihat farm ini tanding sama farm ini tanding sama ini, tantangan seperti itu. Itu wajar karena mereka menaikkan grade ya, menaikkan grade hasil ternaknya mereka. Nah, tapi ingat yang harus digarisbawahi, mereka itu juga bertukar materi. Bertukar materi, saya punya betina ini dari ini, banyak yang beli ya. Gacoknya ini dibeli farm ini, banyak bertukar materi. Tapi kalau di Indonesia gengsinya yang digede-gede. Bener gak? Mas, kalau babon telur lebih dari 10 bagus gak? Bagus. Betina kita aja ada 25 telur. Bagus. Yang penting tempat ruangan penetasan kondisinya bagus ya, enggak lembab. Terus betinanya ngeramnya bagus. Ya, kalau mau aman, mau pakai mesin penetas boleh. Ya, udah 10 gitu masukin penetas. Nanti kalau udah nelur lagi, masukin lagi. Nanti beberapa di ngeramin betina boleh. Nggak masalah. Malah kan rezeki kalau peternak bisa telurnya banyak, anaknya banyak. Ya teman-teman ya, itu ya sudut pandang kita. Kenapa kok sekarang sering-sering lelang ayam, itu tujuannya. Dulu kalau sampean kenal kita dulu, maaf nih, ayam Pama Jalu, atret-atret seperti itu, yang sudah siap tanding, nggak ada yang harga 3 juta ke bawah. Ya, jadi nggak ada harga 3 juta ke bawah dulu Om, dulu. Nah, makanya kita punya konsep seperti itu yang mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman penghobi. Nggak apa-apa Mas Pras, ditetasin induknya nggak apa-apa. 10 masih aman, masih tahap aman. 15 masih aman. Kalau udah 20 itu udah agak susah karena kan lebar dada induk itu kan nggak selebar telurnya itu. Telur kan semakin banyak semakin lebar tuh diameternya kalau waktu dikumpulin. Daging tok ngerongokkan jenengan Mas, pemula aku daging tok Majuna. Kayak lebaran wae daging tok. Ya jadi itu maksudnya ya karena nggak ada yang tanya-tanya, aku ya sharing-sharing diri toh, curhat dewi. Yo tanya yo, sharing-sharing yuk, sambil ngerokok sambil nunggu sahur. Puasa kan? Jangan-jangan nggak pada puasa. Kita nih berdua nih sama ini. Di balik ke kamera nih. Balik ke kamera nih di. Balik ke kamera nih pito katrok ya. Bisa. Ora iso. Oke, kita. Iki share. Enggak sebelah ya. Iki interaksi ngene tanya jawab. Ayo dikeluarkan Bang biar agak ramai penonton. Om Saud Manarsar. Udah malam Om, ayamnya biar bobok. Lebih bagus ayam teknik apa pukul Mas? Justru kalau saya pribadi ayam pukul itu harusnya ayam teknik. Ya, kalau saya pribadi Mas, kalau kita punya ayam teknik harusnya dia turun di gaya main pukul ya kalau bisa. Karena kalau jalu itu aku malah suka yang ayam-ayam modern. Ayam-ayam modern itu ayam jenis ya, ayam jenis itu Pama ya, seperti itu, Pama IQ, Mangon, seperti itu. Kalau itu saya lebih suka ke jalu. Jadi kalau Amunisi Pro saya pribadi pun pakainya Pama, jalu.
Karena kita main kerja cepat, cari duit menang cepat. Nah, itu. Cuman kalau ayam pukul, misal kita mau turun ke kontes, rekomendasi banget buat untuk teknik ya. Itu. Kalau bisa ayam tekniknya pukulnya bagus. Pitik panggah ora wani ae, penake dimusune lading ya, gek dibumburi cara-cara. Wah, masuk. Beleh, beleh, beleh. Di sana masih banyak pemain Bangkok. Tapi kalau di sini itu hampir rata-rata sudah mix Om. Sudah mix sama koi, sudah mix sama ngon, begitu. Untuk original Bangkok klasik ori itu jarang sudah. Karena maaf nih, untuk materi-materi seperti itu kan ngandalkan pukulan keras. Ya, ngandalin pukulan keras. Nah, lawannya kalau misal jalu pun ya ada jalu. Nah, itu kalau ketemu yang ayam jenis itu sudah pada ngeper, Om. Jadi seperti itu. Siap Om Mas Pras, dikirim aja nggak apa-apa, nanti sharing-sharing. Nanti kalau kita bisa bantu cara rawatnya, insya Allah dibantu. Jadi Om Saud, kalau di sini tuh udah untuk Bangkok klasik sudah jarang banget Om. Jarang banget, kecuali itu botoh lama loh ya, sudah botoh sepuh, sudah itu udah pengalaman lama, dia nggak mau dikasih ayam jenis saya modern tuh nggak mau. Maunya ya klasikan dulu, kasih klasik gitu. Lewat apa Mas DM-nya? Lah. WA ke saya aja, WA ke saya. Catat. Solo saya akeh Mas beli kakak segala ya itu. Semarang udah berkurang Mas. Catat Mas WA saya di 08213 573 kali 344. Salam dari Farm Kediri bosku. Siap Om Agus, siap Farm. Sehat-sehat selalu Omku. Semoga lancar breedingnya, materinya makin bagus. Yuk kita majukan perayaman di Indonesia bareng-bareng. Gimana nih? Mau sahur. Kita di Semarang Om Saud Manasar. Kita di Semarang. Buat teman-teman yang belum nonton, belum tahu kita juga boleh subscribe di YouTube channel kita ya, di Darren Roster Official. Itu di sana kita ada sharing-sharing rawatan, ya, cara mengairi. Barangkali itu dibutuhkan buat teman-teman, silahkan di subscribe, ditonton, ya, ditonton. Barangkali itu dibutuhkan. Insya Allah nanti kita itu mau update untuk video YouTube. Lagi kesusahan karena apa? Editor kita itu saat ini kerja di tour and travel. Dia bagian dokumentasi. Makanya di saat kita kasih materi lama banget jadinya, hampir 2 minggu gitu. Makanya ya udah pelan-pelan kita cari pengganti untuk bagian editor. Nanti kalau editor sudah siap pasti YouTube-nya digas. Nggak iso balik YouTube lama udah take down yang hampir 100.000 subscriber. Aduh sedih serasa kayak di PHK Ruk, ngerti Ruk. Sejak itulah ayam-ayamku tak lelangi Ruk. Yuk tanya yuk, sharing-sharing yuk. Ruk paruk, ayammu sing enggak paninan mbek ayam buka apa Ruk? Wis mbok apake wae. Coba yo dibahas ngene ditonton wong akeh iki. Mas iku kurang angka piro?
0821357777 Neng grup sawer apa? Neng grup sawer apa? Sawer. Grup. Nang grup apa? Nomor. Oh. Ra iku ngledek iki, Cok. Ada gitu apa? Nomorku. Heeh. Tak colkene kandang bebek, jane wani ngubur-ngubur babon, tapi ditempokne karo jago ndak wani. Usia berapa, Ruk? Ayam usia berapa? Ayam saya perawat berapa, Bang? Kalau tanya secara offline, untuk di 1,5 sampai 2 juta ada, Om. Tapi kalau mau ikut di lelangan, ada di Telegram. Kita selalu mengeluarkan ayam-ayam yang sudah 3 kali abar, 4 kali abar, 2 kali abar, sampai turun box atau dedara pun kita kelelang di situ. So, coba bergabung di Telegram aja, kalau enggak pas kita live streaming kita bakal lelang, kalau kita keluarkan. Cuman kalau mau beli secara offline bisa. Nah, itu cuman apa ya? Ya pokoknya kalau offline antara harganya itulah, Om. Harga gampang, Om, bisa dirembuk-rembuk. Usia 8-9 bulan, sampai nggak wani ayam itu toh. Diisolasi sih lah, isolasi dheweke sendiri. Aja dicampur ayam sih. Isolasi dheweke sih, aja ketok ayam-ayam. Nek iso sampai titipke sapa lah. Nek memang nek iso aja sampai krungu ayam. Jadi bendeken dhewean. Nek ana betina kawin ki sik enggak apa-apa. Nek ana betina sing nganggur, kawin ki sik. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru menonton. Bentar. Pertama buka itu emang nggak laku sama sekali. Porsi nggak ada ya. Nek kandang bebek i gor eneke bebek karo babon tok, jago liyane ndak enek. Dapat 5 porsi. Hari 4 harinya 7. Dibok. 08213 5777344. Sar kemaken des. Ramutan pitik mudun bok cek wani petek, Mas. Kalau lah ini sama kayak punya Faruk, Mas. Punya Faruk niki tapi umurnya sudah punya Faruk ini 8 ke 9 bulan. Itu harusnya ayam udah abaran 3-4 kali. Ayam-ayam usia segitu. Memang kalau ayam-ayam turun box itu kalau kita rawatnya saat ayam mabung di usia 5 bulan itu udah full box atau full kurungan. Extra poding masuk ya, makan jelas. Terus sendiri kan jangan dibuka-buka dulu. Extra foldingnya naikkan. Ruk Faruk nenggak extra foldingnya sampean naik no. Telur puyuh naik ke, masuk ke. Sering-sering sih nggak apa-apa. Yang penting mentalnya turun dulu, tampil dulu. Ya Mas KVN. Mas Kevin, Mas Kevin nih masih. Mas Kevin apa Mas Kavan nih? Ya niku Mas. Jadi ayam-ayam sing mentalnya kurang bagus itu dikawinkan nggak apa-apa, Mas. Kalau itu tapi opsi terakhir. Kalau saya itu kawin itu kok opsi terakhir. Ayam muda kawin nggak masalah. Nggak masalah, cuman kawinnya nggak sampai seminggu beruntun ya. Setiap hari kawin. Letoy. Cuman untuk sekali nggak apa-apa. Buat nengin mental. Jangkrik nggak pengaruh. Jangkrik itu bukan untuk menaikkan mental. Nah, terus kalau rawatan kita, ayam-ayam yang baru turun box itu selalu dikasih sisa untulan. Sisa untulan yang mau keok, yang sebentar lagi keok, paling dipukul berapa kali keok. Nah, itu bagus. Jadi mental dia merasa sudah menangin ayam kan, sudah ngeokin ayam, itu juga bagus. Jadi mental itu tetek. Ya, kalau mental udah tetek enak.
gitu. Kalau kita jadi begitu turun box kita kasih untulan sisa dulu. Belum mau ya simpen lagi. Belum mau digebrak simpen lagi, bokan lagi. Nanti seminggu lagi coba kasih untul sisa. Begitu mau ngajar terus untul sampai keok. Nah, itu udah beres. Insya Allah berikutnya sudah nggak ada yang namanya berani-berani apa-apa gitu. Mas kalau pejantan sama biang ketuaan apa ngaruh sama mental? Wah, malah bagus dong, genetiknya bagus. Matang usia matang. Yang penting ayam sehat. Ayam sehat jadi produktivitas untuk biangnya itu masih tetap terjaga. Percuma kalau produktivitasnya nggak bagus, ayamnya nggak sehat, kawan kawin nggak nelur. Telur puyuh. Aku nggak pernah ngajari mbek jangkrik lah. Jangkrik itu galak. Ayamnya gur galak. Jangkrik cecak itu gur galak. Keokan ya so. Jadi nek begitu wani abar mbek apa? Ayamnya tanggomu nek ana sing nom-noman temokke ben diajar. Tapi bar kuwi nek tanggamu ora urusanku. Lah, wes keok. Terus setelah kuwi bapake. Lah, bar kuwi nek hanya mbok sekedar mbok campur-campur ketok, ya nek ra mbok rumat ya percuma. Mas satu keturunan Mas, mental cilik semua buar. Satu keturunan. Mas kalau pejantan sama biang keturunan apa ngaruh? Oh, satu keturunan Mas, mental cilik semua buar. Oh, satu keturunan. Kalau bisa breeding itu jangan sampai sedarah ya. Tapi kalau mainkan inbreed boleh. Ingat, inbreed sama perkawinan sedarah nggak boleh. Kalau inbreed itu hasil anaknya kawin dengan bapaknya atau anaknya jantan kawin dengan ibunya. Halo Mas Nopal suka makan, wah lemu mesti. Ya jadi kalau breeding itu usahakan jangan satu anak sama anak ya, tapi beda generasi nggak apa-apa. Karena itu masuknya di genetika inbreed. Cuman kalau satu telur nggak boleh. Misal jantannya pakai anak yang pertama, betina pakai anak yang kedua itu boleh, ya. Tapi tetap, waktu untuk perkawinannya itu waktu yang usia matang, ya. Maksimal tuh untuk jantan itu 1 tahun, 12 bulan sudah nggak, 10 itu sudah boleh lah. Asal kalau saran saya tetap gelar nomor 1. Di 9-10 bulan kalau ayam sudah bergelar, gas saja buat materi. Untuk betina minimal itu sudah 2 kali nelur. 2 kali nelur buang ya, nelur ketiga baru dikawin. Itu bisa bagus. Nah, nanti untuk hasil anaknya kalau pengen yang bagus itu itu kan masih hasil crossing. Hasil crossing itu bisa kelihatan bagus itu untuk tetesan ketiga. Tetesan pertama, tetesan kedua itu carilah sebagai sampel saja. Sampel cari yang super, untuk betina cari yang super, jantan cari yang super. Nah, nanti untuk tetesan kedua dengan jantan betina yang sama, tetesan ketiga itu lebih bagus untuk crossing ya, untuk ilmu crossing. Biasanya kita gitu. Tetesan ketiga itu yang kita keluarkan meskipun hasil crossing. Nah, nanti kalau misal mau mainkan F1, F2, F3, F4 perkawinan saudara, kita nyetak genetik baru, itu bisa. Cuman ya prosesnya nggak sebentar. Kalau main genetik baru itu berarti istilahnya sampean itu punya ciri khas materi gaya main ayam sendiri. Mau dinamakan apa nggak masalah. Kayak Black Sumatera itu kan hasil
genetik baru kalau yang paham Black Sumatera. Itu keluaran terakhir mas, habis itu pejantannya mati, anakannya yang lain mental bagus semua. Nggak apa-apa mas, kalau misal keturunan terakhir itu mau sampean kawinkan sama ibunya juga nggak apa-apa. Mau kawinkan sama ibunya itu masuknya inbreed. Terus nek saranku mah koncoku didadekne. Terus enek saranku mah koncoku didadek pacek ae menawa anake iso apik. Apa tenan ngono? Sing ayam koyo ngunanmu? Ya enggak isa lah. Karena dirimu enggak apa ya? Enggak ngerti kualitas ayam iku. Ayammu kualitasnya seberapa? Kita kalau bicara kualitas ayam itu terlihat di 3 air ke atas karena banyak sisi-sisi untuk melihat kualitas. Yang namanya kualitas itu daya tahan pukulnya, cepitnya, nafasnya, tadah pukulnya, ya itu 3 air, 3 airan. Nek ayammu urung 3 air, ngerti api es kondi. Nek ayam abar hanya 2 menit kita api, setelah itu blesek ya, beleh wae. Paling enggak ternak itu jangan aja ndelok apa ya. Jangan asal-asalan nek iso. Lak didelok teko lurine ndak iso toyokan. Luri apa luri? Luri apa luri? Enggak paham aku. Kalau satu pejantan beda babon bagus mas. Enggak apa-apa. Dikawin enggak apa-apa. Anaknya pejantan ini sama betina ini dikawinkan sama jantan ini dengan betina. Anaknya pejantan satu dikawinkan dengan betina A. Pejantan satu kawinkan betina B. Itu enggak apa-apa mas. Itu sudah masuk rumus kok. Naluri mungkin, yoi mas, betul. Luri ini keturunan. Keturunan kan paling enggak jadi kalau keturunan itu gimana ya jelasin ya. Soalnya gini, satu tetesan itu kalau masih hasil crossing, ayam bagus itu hanya berapa persen ya? 40%. 40% dari ayam yang netas. Kalau hasil crossing. Udah masuk mas, udah masuk. Nanti tak balas ya. Nah, kalau sudah mainkan inbreed, apalagi sudah F1, F2, F3 itu paling tidak 80% anak yang netas itu gaya mainnya, stylenya sudah mirip bapaknya. Itu kalau hasil crossing itu belum menjamin nurun, istilahnya seperti itu. Ya ada yang nurun, cuman misal netas 5 jantan semua itu nggak mungkin 5-5 nih kayak Pak nggak, saya jamin. Kalau saya bos, yang bagus dijual, yang jelek diadu sambil nyeleksi. Bener, yang bagus dijual karena apa? Itu buat sampel ke teman-teman yang beli. Ini loh sampelnya kita yang bagus-bagus, yang jelek jangan dibeli. Itu pun sama mas, kita juga seperti itu. Kita juga sama seperti itu. Jadi usahakan yang keluar itu yang bagus. Udah tak kirim, udah bener ya. Nek ayammu itu sudah F2, F3, F4 ya, itu nggak apa-apa nek mau pakai. Tapi sini saya pribadi, ayam yang kita pakai pacek itu paling nggak sudah punya gelar, sudah pernah menang meskipun 1 kali atau 2 kali ya, meskipun pinggiran atau tantangan nggak masalah, yang penting pernah menang. Aku bang yang nelpon tadi Om Leo, sabar dulu, jangan telepon kayak sama pacarnya, ini lagi live di telepon. Lah didelok teko bentuk awake, gaya tarungnya, pukulannya kuwi mirip, sebenarnya mirip bapake. Lah sekarang pertanyaan gini, dirimu entuk ayam kuwi maling apa tuku? Nyuwun sewu mas, maskote babon cetak niku satu, masute babon cetak 1% mirip pacek yang sudah gaya tarung ya mas. Om Nopal maksudnya gimana, saya nggak paham.
Ya, berarti Om Pras itu coro ini apa yang sampean maksud ini kan kalau dapat kayak tarung sama persis bapaknya itu kan kebetulan yang sampean dapat itu kalau misal hasil crossing loh ya, kalau yang hasil crossing itu. Berarti yang sampai saya bilang tadi 4 itu ayam dari 40% yang bagus. Itu. Bang gini Leo mau pesan yang wedok piro bang? Saya bukan germo loh. Saya kira sudah di pejantan ganti. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu maksudnya kalau sudah plek kayak bapaknya itu kan 40% itu yang masuk super itu. Nah nanti kalau nanti kawin sama ibunya berarti itu masuk ke rumusnya inbreed Om Pras. Jadi masuknya ke rumus inbreed. Nah itu nanti kalau sampean kapan-kapan lah nanti saya segera bikin apa ya tutorial mainkan genetik di YouTube. Karena sebenarnya apa ya? Saya tuh mau bikin dari kemarin-kemarin orang kandang itu nggak boleh. Ini sebenarnya rahasia pabrik John, nggak usah di share. Rahasia pabrik, jadi nggak perlu di share. Tapi kalau kenapa nggak kalau bisa untuk memajukan perayaan di Indonesia kenapa nggak gitu loh. Rezeki sudah ada yang ngatur, mau beli ke sana mau beli ke sini, why not? Bisa Mas Leo, bisa banyak itu untuk jenis koi kita banyak mau ngeluarin banyak, Pama juga ada. Cuma yang Betty beda babon. Oh, kawinnya sama adiknya Mas, masuknya apa? Inbreed masih tetap inbreed, nggak apa-apa. Itu teman-teman, Om Aga Syafram mau apa? Ada 2 ekor ayam nyulam. Ono sing gelem ngeramut apa enggak? Itu ada yang mau ngerawat apa enggak? Ini Om Aga Syafram mau dijual atau mau dihibahkan? Ya, Om Agasya mau dihibahkan apa dijual? Kalau dihibahkan, ya paling tidak kita tanamkan kejujuran dulu untuk nanti yang bawa. Cuman ini di luar acara saya loh ya. Saya nggak ada planning seperti itu. Cuman kalau memang dihibahkan, no, tuh teman-teman, barangkali ada yang mau ngerawat ayam nyulamnya Om Agasya Farm. Oh ini alhamdulillah 1001 loh orang seperti ini. Nah cuman ya nanti ya Om Pras siap nampung. Cuman ya nanti lek gratis ternir ini bos podo gedine. Ya oke butuh moro to enak men dulu diterke. Kowe moro sekalian kenalan, nambah saudara, nambah link di Kediri. Iya itu Faruk Kediri itu Om Agasya. Nah itu kalau dibahkan siap nampung Mas, kalau mau diambil lagi nggak apa-apa. Ya yang penting intinya kan monggo dirembuk sendiri perjanjiannya seperti apa. Yang penting Om Agasya sudah niat bagus, mudah-mudahan ketemu orang yang sesuai dengan harapan beliau. Ya entah nanti mau bagi hasil anakannya atau mau apa, yang penting monggo. Ya, kita juga mendukung. Bang, berapa yang betinanya bisa saya mau pesan? Bisa Bang Leo sebentar ya. Ya. Nanti di WhatsApp aja, chat aja nanti saya balas. Amin Om Agasya, mudah-mudahan berkah nggih. Saya lah ini loh teman-teman. Meskipun kita jarak jauh ya kan. Kalau ada niatnya kayak sama nih kayak Om Agasya sama kita juga ibarat kata yuk nambah saudara dengan cara ya ini sebenarnya ayam itu hanya apa sih mediator ya mediasi sarana ya. Sarana prasarana enggak ada so komen itulah lebih suka ngerawat Mas timbang diadu ya itu berarti basic sampean itu seorang peternak bukan seorang faktor beda lagi karena di ayam itu banyak memposisikan dirinya masing-masing sebagai seller, breeder, ya kan, factor, ya, ada yang tiga-tiganya ini nyangkup, ya, seperti saya, seller, breeder, factor, ya. Jadi nanti teman-teman udah bisa mempunyai style sendiri di ayam.
mau saya jadi seller no problem, yang penting kuncinya jujur. Udah itu aja. Jangan pernah sekali-sekali bohong, ayam kurang dibagus-baguskan atau apa, cacat, nggak ngomong segala macam. Siap, BA-nya masuk. Bentar. Ya, berarti dari obrolan saya ini kan, alhamdulillah seperti Om Agasya ini kan paham ya dengan bahasa yang saya sampaikan. Pada intinya itu kita tuh di hobi apa sih yang dicari? Kalau mau bisnis ya turun aja ke bisnis, pure bisnis. Kalau mencari silaturahmi ya sudah beda lagi. Bentar, tak jalan aja, nggak enak ngangkuk-ngangkuk. Ya teman-teman, jangan lupa ini udah jam 2. Kalau mau timur, wilayah Jawa Timur sudah jam 3 ya ini ya. Selamat sahur. Sahurnya yang banyak, mengko sedikit setengah jalan tanduk. Enggak lah, semua itu tergantung niatnya ya. Mau sahur sedikit apa banyak, yang penting niatnya. Ya, Om Pras, nanti tak bales nanti ya. Ini yang WA banyak. Aku tadi nyebutin nomor, yang WA aku banyak, banyak ngintip-ngintip, terus WhatsApp sendiri. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang WhatsApp. Sebentar ya buat teman-teman yang baru WhatsApp nanti saya balas. Tur melu buka lur. Pasukan melu sahur tapi ra poso, tur melu buka. Sampean mesti. Asam aku ditinggal melek dewe. Mas Rudi udah istirahat. Mas Rudi itu subscriber juga sebenarnya, subscriber lama. Beliau dari Banyumas, Banjarnegara, Bumiayu sorry, dari Bumiayu. Sekarang bergabung sudah hampir 2 bulan sama kita. Alhamdulillah. Ya pada intinya beliau mau belajar ngerawat ayam, nyiapin ayam, seperti itu. Itu Mas Rudi. Kan dirinya ngendi Mase. Nah itu monggo, kita hanya sebagai penyembatan dan saksi ya. Suatu saat nanti ada apa-apa, Faruk tak wajar ya, tak parah nih ke diri. Ini Faruk teman kita sudah lama. Dia juga berawal dari apa subscriber. Faruk ini juga subscriber dulu di YouTube lama. Alhamdulillah sudah kayak teman, sudah kayak saudara ya Ruk ya. Om lumba-lumba Erdin, salam halo dari Aceh Om, salam Om, dari Semarang Om, sehat-sehat Om, sehat-sehat selalu. Ya jadi itu teman-teman, tips saya, bukan saya promo ya, karena gini, saya tuh sebenarnya males kalau ketemu orang itu kayak kita saat lelang ngebit, setelah itu hilang. Wah, kasihan teman-temannya yang di bawah itu loh, yang tadi ngebit pengen dapet. Aku kadang gemes itu loh. Info Om, siap Mas Basian. Iya Renendang. Aku janji rono-rono neng urung kelakon ya Ruk ya, sabar Ruk. Sabar. Kalau kita jodoh pasti kita dipertemukan. Jangkrik.
Ngimpi apa aku ngobrol bae kowe ning TikTok. Jangkrik baru WhatsApp barang kok. Puasa Mas Basian. Persiapan sahur apa? Apa gabut nggak bisa bubuk? Kalau nggak bisa bubuk tak Nina bubukin. Sebentar ya buat yang WhatsApp. Wow, makin banyak bah. Berapa? Los Om Bobok ini awan. Oh, kerja apa ini? Berarti kerja kalau malam. Kopiku dirubung semut. Ya teman-teman, barangkali ayo ada yang diobrolkan soal rawatan ayam, barangkali bisa bantu ya. Karena saya yakin di sini nanti kalau misal pun saya keliru, ada teman-teman yang bisa berbagi juga ya. Mulai rondo, waduh. Berat, ampun. Oh no. Utara bosku, salam foto asor bos. Siap, saya juga foto asor masih. Nggak ada yang diunggul-unggulkan. Nah, aku tuh sebenarnya mau bikin konten horor, cuman apa ya, belum kesampaian. Ini lokasi di kandang kita, pojok sendiri, bawah itu hutan, sebelah itu kandang. Mau ke kandang aja jam segini agak gimana gitu. Wah, aku ora buka ora buka toh. Iku mau Mas Rudi wis turu. Mau sing ngeki angka main Mas Rudi. Iku omeng susah foto unggul pitik ngajar bar melayu dhewe ya itu. Bener. Sampai wis horor asem. Om neng kandang enak sapa? Kosong Mas Basian. Enggak ada orang. Enggak ada orang, paling ya gini. Karena kita kan pojok sendiri ya, aku kalau ada motor lewat keluar sama CCTV aja udah pengamanannya. Buat teman-teman yang sudah melaksanakan sahur, selamat sahur ya, selamat sahur. Mudah-mudahan puasanya jadi amal ibadah kita diterima yang Maha Kuasa. Amal ibadah kita diterima yang Maha Kuasa begitu. Nanti kalau bahasaku diterima yang Maha Kuasa aja dikira mati. Apa neh wis puluhan tuwek lah kok keok. resikonya main unggul itu gitu.
Ya, itu buat teman-teman yang mungkin di sekitar Kediri, barangkali di sekitar Kediri ya, Kediri itu sekitarnya mana nggak tahu ya. Barangkali nanti ada waktu bisa mampir ke tempat kandangnya Om Agasya Farm 99 ya. Beliau menyediakan 2 ayam ekor sulam ya, siap dihibahkan buat nambah sedulur. Ingat, habis diberi hibahan terus jangan hilang, nggak ada kabar. Kalau bisa dengan cara itulah nambah saudara ya, silaturahmi. Itu Om Agasya Farm yang ada di Kediri. Buat teman-teman yang di sekitar Kediri boleh monggo. Faruk kalau ketinggalan nggak usah dikasih Om. Tebih masih. Ya zaman sekarang sih sebenarnya kalau apa ya, kalau orang bilang tebih jauh itu keliru Mas. Sekarang jasa kirim ada. Ya paling tidak silaturahmi lewat telepon, video callan, ngobrol. Gimana lah tayamum. Sepil ayamnya Bang, udah malam Omku. Nggak elok. Tayamum Bang, ini konten lama ini tayamum. Penonton lama nih jelasnya, penonton lama. Bisa tanya harga lewat berapa Om? Harga lewat. Kalau lewat aja nggak bayar. Aduh, siapa yang video call? Jangan video call dulu. Jangan video call dulu Omku. Om hobiku ayam, monggo itu sama Om Agasya Farm. Om Agasya Farm barangkali mau nge-share nomor handphone buat dikontak, boleh komen aja nanti biar teman-teman yang serius yang berminat bisa kontak kesampean. Tapi ingat Om, saran saya tetap diseleksi orangnya. Kita utamakan silaturahmi, nambah saudara. Itu ada hibahan dari Om Agasya Farm yang ada di Kediri. Ada 2 ekor ayam sulam ya. Bang sehat, sehat Om Usi Baya. Ya. Tetap ingat, itu bukan hanya sekedar terus dapat hilang. Oh, kurang ajar. Saya bisa dikomplain sama Om Agasya, wah penontonmu delay. Nggak, kalau bisa yang penting kita di sini sudah dewasa semua lah. Saya yakin itu. Ya Om, ini sambil ngopi nih. Aman. Sebentar lagi sahur. Buat teman-teman yang mau sahur, sudah sahur, monggo. Ya, selamat. Semangat. Sekarang musim penyakit ayam Om. Vaksin Om. Vaksin kita kemarin habis vaksin full semua di ayam di kandang kita vaksin. Rembang hadir, terima kasih Om Mulil. Terima kasih sudah hadir. Sehat-sehat selalu, selamat bersahur ya. Siap nampung Om, tapi lokasiku Solo. Didolani ya. Lewat tol Sedelok deket. main. Silaturahmi itu nggak ada jarak. Oh ya, insya Allah untuk tahun depan. Nah itu benar. Nah, itu pengalaman Om Agasya seperti itu, sudah ada pengalaman yang kurang bagus. Usahakan nanti teman-teman penonton yang ada di sini kalau nanti lanjut komunikasi dengan Om Agasya, tolonglah perlihatkan jati diri sampean itu bahwasanya bisa diajak seduluran. Nah itu loh. Yang penting jati diri sampean itu jadi laki-laki itu bisa diajak seduluran. Kalau hanya sekedar cari muka atau cari hebat sendiri, udah nggak zaman Pade. Blora hadir, terima kasih dari Blora, dari Kebumen. Mas Sobat Korep apa tuh Bas itu? Ami Startup aja. Kalau kita rekomendasi itu, kenapa? Karena pakai Ami Startup itu nggak ada efek samping. Siap Om Mulil, ditunggu, nanti mampir ke kandang aja. Mampir, setelah kita terbuka. Cuman durenya belum ada ya, durenya habis. Kebanyakan ngopi garing. Ya itu ya teman-teman ya. Nanti silakan kontak ke Om Agasya, monggo. Tapi
Kalau saya lebih mending ini. Kalau ada yang datang aja Om. Aku aslinya fans sampean Mas. Alah. Sami mawon. Udah nggak usah fan-fanan. Om ayamnya tak ambil nanti siang kalau nggak Jumat. Oh Mas Bastian siap. Aman. Man. Mas saran mending jual obat ayam. Sebenarnya kita itu mau kayak gitu, cuman masih di planning. Dari manajemen itu kemarin sih juga udah ngobrolin itu, katanya suruh bikin jamu rawatan. Kalau saya ilmunya ada, jamu rawatan, jamu harian. Cuman dari terah bapak saya itu jarang pakai jamu harian. Makanya tuh kadang mau dipakai, mau enggak, ya paling tidak nanti sebelum itu launching pengennya sih kita pakai dulu hasilnya gimana. Nah, terus jamu-jamu obat-obatan, ya mungkin yang teman-teman nanti susah bisalah. Mungkin dibuat gampangnya kita buka di Shopee aja ya. Jadi teman-teman yang mau order bisa beli di Shopee. Darto wes turu Mas sudah ya. Tadi siang Darto sobo jalan-jalan nggak tahu nggak pulang-pulang, habis maghrib pulang. Tak marahi udah nggak puasa, pulang maghrib ngawini anak orang san. Jangkrik. Mbah video live-mu iki enek peringatane Mbah. Ya. Wis rokok mau rokok. Ayam siapan mulai harga berapa Mas kalau di tempatnya jenengan? Kalau harga itu yang jelas saya berani jamin paling murah se-Indonesia. Fokus ke jenis apa Om sekarang? Kita sebenarnya kalau dibilang fokus enggak Om, kita tetap sambil jalan karena kan sudah materi-materi Yokere ada, Mundam juga ada, terus CRS itu Ninja Boating, terus kita ada Backcross juga. Ini Backcross ini saya lagi project cetak materi ya. Jadi insya Allah mungkin project ini bisa kewujud tahun depan lah. Kita tetap seleksi dulu. Itu nanti kita mainkan dengan betina-betina Black Sumatera. Terus saya lagi ngincar ini Myanmar. Ya. Ya. Jadi lagi project itu. Untuk fokusnya itu kita fokus semua. Karena kita sudah siap untuk breeding, paling enggak kita fokus semua. Backcross-nya datangnya kapan? Ini hari apa? Hari Kamis. Insya Allah kalau nggak Sabtu, Minggu. YouTube kok jarang upload video toh Mas? Ya itu Om, tadi sudah saya jelaskan ke teman-teman. Saya tuh bukan kehilangan ya, kalau kehilangan mati berarti editornya. Untuk sementara editor itu belum ada. Jadi yang bagian ngedit video itu sekarang kerja di tour and travel. Dia bagian dokumentasi. Ya kita kan nggak bisa memaksa orang harus ikut kita, harus itu nggak bisa. Itu udah jalan rezekinya masing-masing. Nah ini sambil jalan, sambil cari rezeki, sambil cari penggantinya. Insya Allah secepatnya lah, mudah-mudahan ya. Saya fokus ke BK Selatan Om, lagi cetak pukul gulung. Nah itu BK Selatan bagus. Cuman lo kalau BK Selatan itu, kalau saya pribadi itu ngejar nahan size-nya itu loh Om. Karena BK Selatan tuh size-nya anaknya gede-gede. Kalau di Semarang itu size 6 itu udah nggak dapat tanding. Salam dari Kediri Bang, siap Om Mulyono. Nah ini teman-teman Kediri banyak banget loh ini. Obat ayam yang matanya keluar air sama gelembung apa Om? Coba dirimbang dulu Om Mahendra. Kalau kita dirimbang dulu, jadi barangkali ada kotoran-kotoran yang nyelip di mata, jadi kita nggak langsung memutuskan itu cacingan ya. Tapi kalau sudah dirimbang masih seperti itu, coba ditetesi rendeman tembakau ya. Mudah-mudahan itu bisa. Kalau memang cacingan loh itu ya. Cuman kalau kayak kita nih keliliban, nah makanya kita ngatasinya kita rimbang dulu, guyuri sampai sama air, guyuri matanya.
ya sampai bersih. Kalau kita cek sehari 2 hari masih seperti itu, kalau masih seperti itu berarti ayamnya cacingan Om. Sambil dikontrol kotorannya. Kotorannya kalau nggak bisa ngempel, nah itu berarti ada masalah. Gimana Bang, plaker pakoi bagus nggak? Kalau gini Mas, kalau tanya plaker pakoi bagus apa enggak, selama itu bisa netas dan karakter bapaknya keluar, karakter ibunya keluar, insya Allah jadi bagus. Cuman kalau saya ditanya prinsip, Mas mau ternak model gimana? Model gimana itu banyak. Jadi nggak harus, misal kalau kita cetak koi, cetak pakoi sendiri, pakoi sama pakoi belum tentu ketemu genetiknya. Kalau nggak benar-benar melajari genetik ini sama genetik A sama genetik B, kalau itu nggak dipelajari dari turunan-turunan dulunya, saya jamin anaknya nggak bisa jadi brutal, apalagi brakot-brakot itu saya jamin. Cetak pakoi dari koitrat aja bisa, dari BK, malah justru dasarnya itu kalau saya mau nyetak berarti kalau nyetak itu berarti kita bikin. Kalau saya gitu, kalau bikin berarti cari BK yang speed yang pola tekniknya rapat ya, pukulannya bagus, dikombinasikan dengan betina brutal, brakot prok. Insya Allah nanti itu, aduh tak bocor gitu. Insya Allah itu nanti terlanjur lah ya, nggak apa-apa. Insya Allah nanti kalau sampean mau cetak pakoi dari genetik BK yang karakternya seperti itu tadi dan betina pakoi yang seperti itu tadi, insya Allah jos, sudah cukup. Kalau saya seperti itu. Kalau ditanya bagus apa enggak, semua bagus. Ayam dada bengkok bagus nggak Mas? Sebenarnya gini Mas, belum tentu ayam dada bengkok itu kurang bagus. Pacak saya yang negro itu dia agak bengkok sedikit, cuman bengkoknya gini. Ayam yang bengkoknya itu begini, nah ini bermasalah. Kalau ini bermasalah. Tapi kalau bengkoknya dadanya itu ke dalam gitu loh. Dadanya ini berusak ke dalam gitu loh, bukan miring ya. Kalau miring kan dadanya tulangnya begini. Ya, tulangnya begini. Nah, ini bengkok. Cuman kalau dadanya belesep ini, itu masih bisa dipakai. Itu negro itu kayak gitu, sedikit tapi ya, sedikit. Itu nyatanya alhamdulillah 2 kali menang di Thailand, 5 kali menang di Indonesia, termasuk di Tretes ya. Waktu di Indonesia sama ini Cobra Farm waktu dulu. Itu kayak gitu ayamnya. Nyatanya menang. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan dan harus lihat bengkoknya kayak gimana gitu. Lah pakoi brakot, plaker ya brakot. Lah sing digoleki ngilange 2 jenis kuwi apa? Nah, bener ki. Tumben ki bener pinter. Lah mangon yo kere mau tahu dadi brakot brutal kok. Lah mangon yo kere mau ya mangon yo keremu tahu dadi brutal no. Nah, brutal iku sing mangon yo kere dulu dhisik. Nah, yo kere iku dulu dhisik kan iku hasil perselangan. Terus ayam muda itu pasti keluar brakote. Ayam pertama digebrak pasti brakot. Karakter ayam itu keluar nanti setelah di 3 tren, 4 kali tren itu udah keluar. Kalau tren pertama itu belum bisa disebut, oh karakter ayam ini kayak gini. Nah, biasa ayam muda ambisinya masih gede, John. Seperti itu. Kalau yokere itu silem-silem dia, jadi mangon dia mau rapat, terus silem pukulnya jadi rata-rata. Kalau genetik yokere pukulnya pukul jadi. Makanya kalau jadi peternak ya harus dikembangkan genetiknya, itu kita buat lebih bagus. Kalau hanya copy paste percuma. Kalau saya kalau saya ternak itu harus membuat yang lebih bagus. Kalau hanya copy paste itu bukan breeding. Karena breeding itu ada rumusnya, bosku. Rumus breeding ya belajar di teori teori siapa lali aku. Teori Mendel.
Itu bisa cari di Google. Rumus breeding teori Mendel. Nah, pasti keluar. Cuman yang terbaik itu yang disebut karakter baru. Kalau ada rumusnya ada karakter baru ya monggo diikuti. Model baru Mas Blackpink. Oke, monggo loh teman-teman. Saudutan ya. Jadi kalau yang disebut breeding itu mengembangkan genetik ini, misal paceknya ini harusnya kita kembangkan, bukan copy paste. Kalau copy paste itu bukan breeding bagi saya, ya. Jadi seperti itu pemahamannya. Makanya orang banyak bilang ternak itu susah, ternak itu modalnya banyak. Ya memang, karena untuk mendapatkan hasil yang sesuai keinginan kita itu prosesnya nggak cukup sekali kawin atas hasil, nggak bisa. Kayak Ceres yang sudah lancur ini berarti dia sudah tetesan ke-7. Ini keluar ke tetesan ke-8. Senggara hingga iso turu kuwi mikir lho, plaker karo pakoy disilangke golek apa ya. Ya yang jelas gini loh, Bro. Pakoy dia punya gaya main seperti itu. Cuman kadang rata-rata dia defense-nya kurang, turun ke bawahnya masih sering. Nah, sedangkan plaker dia itu sebenarnya ayam yang modelnya atas, mainnya atas. Ayam plaker jarang turun. Itu nek ori loh ya. Ayam plaker itu begitu tempel, meluk, brakot. Pukulannya ngedram. Nah, mungkin kan keinginan orang itu di saat nggak hanya sekedar brakot-brakot aja sih dicetak, Bro. Pengennya ada tambahan, mungkin dari segi pukulnya. Oh, yang dulunya bapaknya hanya pukul sekali, anaknya ngedram, combo, triple combo gitu. Oh, makanya dirimu wis rasa mikir ke breeding, mumet tak tekan. Urung wayahe. Burung waya mikir breeding. Ratekan. Aja mbok pikir mumet lho, ora iso turu malah stres. Sesuk akeh gawean. Sing mumet tak aku wae. Mengko nek hasilnya apik-apik tukuno. Boleh Om Yusuf, boleh. Sambil bercandaan ini sama Faruk ini. Yes. Jian factor enggak, breeder enggak. Yes. Diajari enggak tahu mudeng-mudeng. Syukur. Semua itu tuh tetap kalau breeding pasti nganu, Bro. Ada target yang dicapai. Pengen memperbaiki tadah pukul, ada. Pengen memperbaiki speed juga ada. Begitu, Bro. Cuman saya pesan buat teman-teman paling tidak hasil breeding terlihat sesuai yang sampean target itu, paling enggak di tetesan ketiga, tetesan ke-1, hasil crossing 1, 2 itu belum bisa disebut hasil yang bagus. Tetesan ketiga baru bagus. Ciri-ciri ayam bagus gimana, Mas? Sampean seneng. Beda ya. Kalau sampai sudah suka itu ya bagus pokoknya. Susah, Mas, kalau sampean tanya ayam bagus ciri-cirinya bagaimana. Karena ya seperti teman-teman tadi, ayam asor. Ayam mungkin tampilannya jelek, ya, gaya mainnya biasa, nggak ada bagus-bagusnya, tapi dia kuat menang. Gimana? Jadi kalau ada orang tanya, Om cari ayam bagus, aduh bingung saya. Saya jawabnya yang bingung, ayam bagus itu yang bagaimana? Karena saya yakin pasti orang juga bingung. Mau bagus untuk mangon, jenis pama. Lah kalau tanya seperti tanahnya gini,
Mas, ciri-ciri ayam untuk pakoi yang bagus seperti apa atau pama yang bagus seperti apa, itu saya insya Allah bisa bantu jawab, Masku, Om Yusuf. Cuman kalau tanya yang bagus bagaimana itu susah saya. Ya itu tadi, kadang ayam-ayam asor, ayam-ayam yang tampilannya jelek, gaya mainnya jelek, tapi kuat menang itu. Kalau breeding itu yang terutama mana ya Mas? Indukan atau pejantannya masih pemula? Nah itu Mas, kalau mengikuti rumus, itu yang diharapkan seorang peternak itu kombinasi. Kombinasi antara jantan dan betina. Hasilnya ya yang saya maksud ya. Hasil perkombinasian antara jantan dan betina. Sebenarnya kalau dihitung rumus, kalau sampean cara breedingnya sesuai rumus, itu berpengaruh semua. Ya, misal jantan kok kurang speed, carikan betina yang speed. Nah itu tadi. Cuman hasilnya itu nggak bisa langsung hasil crossing kelihatan 80% seperti itu semua, bukan, nggak bisa. Hasil crossing pertama 1, 2 itu biasanya 40% saja. 40%, yang kombinasi hanya 20%. Itu kalau sesuai rumus ya. Kalau sesuai rumus itu yang hasil kombinasi itu hanya 20%. Misal ya ibarat kata netes 5 jantan semua itu ya paling yang bagus yang kombinasi itu 1. Ya, kecuali kalau sudah tetesan dengan jantan betina yang sama, sudah tetesan ketiga itu udah mulai naik. Yang hasil kombinasi sudah memperbanyak. Nah, nanti turun, sampean harus cari yang super, turun, besarkan sebagai sampel, ya kan? Terus turun dikawinkan sama bapaknya lagi atau induknya lagi, seperti itu. Prosesnya panjang, Mas. Sebenarnya kalau saya tetap dua-duanya berpengaruh. Karena jantan punya terah kuat menang bla bla bla, betinanya nggak punya terah kuat menang sama sekali juga pengaruh. Hanya hasil ayam bagus saja. Ayam bagus saja belum tentu, ayam bagus belum tentu kuat menang. Kalau saya tetap harus imbang semuanya. Sampean seneng gaya tarung sing pripun? Kalau saya full atlet, Mas. Ya pama mangon seperti itu, jalu. Kalau saya pribadi. Soalnya kalau untuk main di pro itu ngapain main lama-lama 3 air, 4 air, 5 air. Paling enggak ya maksimal 3 air lah. 1 air, 2 air beres, bayaran pulang. Tuh, kalau kita ya nanti tetap pengaruhnya ya cara gandeng segala macam itu penting. Cara gandeng, rawatan segala macam saling mendukung. Faruk hilang, Faruk, gak tanggung jawab Faruk. Oke teman-teman, begitu dulu ya. Ini sudah 2:30. Saya tak sahur dulu. Buat teman-teman sahur juga ya, puasa. Tobat. Ya begitu dulu ya. Sampai jumpa di live streaming berikutnya. Boleh nanti kan ada Mas materi Samo disilangkan sama Pak Koi, bagus nggak Mas? Jadi begini, kalau kita mau main Samo itu harus ada perhitungan size, karena nanti anaknya gede-gede. Sampai sebagai breeder atau peternak harus bisa mentargetkan ayam sampai nanti hasil anakannya itu besarnya berapa kilo, ukurannya berapa, ya. Ukurannya berapa, karena kalau ukuran Samo itu bukan jarang ada tandingnya ya. Kalau Samo itu biasanya diambil genetik tulangan kasar keras, itu biasanya dimainkan sama-sama betina Birma yang size-nya kecil, karena harapannya nanti anakannya nggak begitu besar. Pokoknya teman-teman yang mau breeding kalau main Samo diperhitungkan hasil anakannya. Kalau masih sama pakoi bahaya, size-nya masih bisa besar. Masih sama, kalau plaker juga masih bisa besar.
begitu. Atau mau main seperti itu cuman style pola makan bisa, tapi kalau terahnya gede-gede sih Om, resiko. Ya tapi monggo sih, monggo. Dan kalau suka ayam kan beda ini, maaf, kadang penonton juga ada yang breeding cuman tidak untuk diadu ya. Nah, mungkin untuk breeding ayam hias juga ada, boleh, nggak masalah. Materi samo sama koi nggak masalah. Kalau samo itu gaya mainnya sama, peluk, brakot, ya, peluk, brakot, pukulnya bagus, rahang, sarap. Cuman speednya kurang karena dia kebesaran size. Nah mungkin sampean bisa carikan betina yang speednya bagus. Ya kalau mau main samo sama pakoi yang speednya brutal, celep. Syukur-syukur kalau dapat yang ketik bulu. Kalau pakoi suka dengan materi betina yang ketik bulu. Itu kalau untuk import Black Eso bagus, Black Eso, White King bagus. Itu ketik bulu karakternya. Aku panggil standby. Mas, cara jinakan ayam gimana? Nonton di YouTube. YouTube. Nonton di YouTube aja Om. Ada di channel YouTube kita ya, di Darren Roaster Official. Darren Roaster Official itu nanti ada. Itu langsung saya meraktekkan sama ayam langsung. Silakan ditonton aja nanti. Kalau tak jelasin di sini nanti kelamaan. Siap Om. Mudah-mudahan, pokoknya tetap kalau mau breeding diperhitungkan hasil anakannya. Target market yang sampean kejar itu mana? Arena adu atau ayam hias atau yang mana? Jadi tetap diperhitungkan. Kalau target market sampean aduan, kalau size-nya hasilnya gede-gede, bisa-bisa nggak dapat lawan. Ya kasihan teman-teman yang beli, atau kan tetap pastikan harapan sampean kalau breeding pengen ada kabar, Mas anakannya menang. Nah, itu suatu kebanggaan kalau seorang breeder hasil anakannya bisa menang di arena. Begitu ya, mudah-mudahan sharing-sharing ini bisa bermanfaat, berkah. Bagus Mas, cuman tetap dikontrol size-nya ya, dan cara memperbaiki genetiknya yaitu dicarikan betina yang speed. Kalau saya sih begitu, sudut pandang saya untuk main genetik samo seperti itu. Cuman kalau pukulannya saya akui samo bagus. Ya seperti itu. Oke, begitu dulu ya teman-teman ya. Sehat-sehat selalu, mudah-mudahan puasanya jadi berkah barokah. Diterima amal ibadahnya, diterima nggih. Sampai jumpa di live berikutnya. Assalamualaikum. Maaf kalau ada salah kata nggih. Kalau ada salah kata yang menyinggung, maaf. Kita nggak niat seperti itu. Assalamualaikum.